Mana lebih baik, kopi atau teh? Apakah Anda suka bangun tidur sambil menikmati secangkir kopi panas yang harum, atau mungkin lebih suka menyesap teh hangat yang menenangkan? Keduanya, kopi dan teh, adalah dua minuman paling populer di dunia yang sering menjadi bagian dari rutinitas pagi hari banyak orang. Beberapa orang tidak dapat memulai hari mereka tanpa aroma kopi yang kuat, sementara yang lain lebih menikmati kelembutan dan rasa teh yang menenangkan. Keduanya tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki efek yang signifikan terhadap kesehatan kita, terutama dalam hal energi dan kewaspadaan. Orang Amerika misalnya adalah konsumen kopi yang sangat besar. Mereka meminum sekitar 146 miliar cangkir kopi setiap tahun, menjadikan kopi sebagai minuman pilihan di banyak rumah tangga. Namun jika kita berpindah ke Inggris, suasananya sedikit berbeda. Di sana, teh memegang mahkota sebagai minuman favorit. Budaya minum teh di Inggris sangat kuat, dengan banyak keluarga yang mempertahankan tradisi teh sore sebagai waktu istirahat yang dinanti-nantikan. Meskipun keduanya, baik kopi maupun teh, dapat memberikan dorongan energi yang membantu Anda bangun di pagi hari, ada perdebatan tentang mana yang lebih baik bagi kesehatan, terutama dalam kaitannya dengan tekanan darah. Kafein yang terkandung dalam kedua minuman ini memang dapat meningkatkan kewaspadaan dan membantu mengatasi kantuk. Tetapi bagaimana dampaknya terhadap kesehatan jantung dan tekanan darah? Inilah yang akan kita bahas secara lebih mendalam. Ada banyak aspek dari kopi dan teh yang sering diabaikan, terutama ketika kita mempertimbangkan faktor kesehatan jangka panjang. Sekarang, mari kita fokus pada manfaat kesehatan yang ditawarkan kopi. Kopi tidak hanya diminati karena rasanya yang kuat dan aromanya yang menggugah, tetapi juga karena berbagai manfaat kesehatannya. Salah satu manfaat paling menonjol dari kopi adalah kemampuannya untuk membantu dalam penurunan berat badan. Kopi hitam yang disajikan tanpa tambahan gula atau susu, rendah kalori, menjadikannya minuman ideal bagi mereka yang ingin mengurangi asupan kalori. Kafein dalam kopi telah terbukti dapat meningkatkan metabolisme tubuh yang pada gilirannya dapat membantu Anda membakar lebih banyak kalori, bahkan ketika sedang beristirahat. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kafein dapat meningkatkan jumlah kalori yang Anda bakar sebesar 3 hingga 13% selama periode 3 jam. Ini berarti Anda dapat membakar antara 79 hingga 150 kalori ekstra hanya dengan minum kopi, tergantung pada berapa banyak kafein yang Anda konsumsi. Efek ini sangat bermanfaat bagi mereka yang sedang berusaha menurunkan berat badan. Selain itu, kopi mengandung asam klorogenat yang dipercaya memiliki kemampuan untuk menghambat produksi sel lemak. Ini adalah salah satu alasan mengapa kopi seringkali dianggap sebagai teman baik dalam program penurunan berat badan. Menariknya, sebuah penelitian yang dilakukan di Indonesia yang melibatkan 504 partisipan menemukan bahwa mereka yang rutin minum kopi cenderung memiliki jumlah lemak tubuh yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak meminumnya. Kenapa hal ini penting dalam konteks tekanan darah? Menurunkan berat badan tidak hanya membantu penampilan fisik Anda, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan kardiovaskular, termasuk tekanan darah. Penurunan berat badan yang signifikan dapat membantu menurunkan tekanan darah, baik sistolik maupun diastolik, yang pada akhirnya dapat mengurangi risiko hipertensi. Untuk setiap penurunan berat badan sebesar 9 kg atau 20 pon, Anda bisa menurunkan tekanan sistolik Anda antara 5 hingga 20 poin. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara berat badan dan tekanan darah. Kopi juga kaya akan antioksidan seperti asam hidrosinamat dan polifenol yang membantu menjaga kesehatan sel tubuh. Antioksidan berperan penting dalam melindungi tubuh dari radikal bebas yang dapat merusak sel dan menyebabkan berbagai penyakit, termasuk penyakit jantung. Memastikan sel-sel tubuh tetap sehat adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga sistem kardiovaskular Anda tetap dalam kondisi prima, dan ini sangat penting dalam mencegah tekanan darah tinggi. Selain antioksidan, kopi juga mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin B2 atau riboflavin, niacin, magnesium, dan potasium. Nutrisi-nutrisi ini tidak hanya penting untuk menjaga keseimbangan energi dalam tubuh, tetapi juga berperan dalam mengatur tekanan darah. Magnesium misalnya, membantu melebarkan pembuluh darah. Sedangkan potasium membantu tubuh mengeluarkan kelebihan natrium yang jika dibiarkan menumpuk dapat menyebabkan retensi cairan dan meningkatkan tekanan darah.
Namun, kopi juga memiliki sisi negatifnya, terutama jika Anda tidak memilih kopi organik. Kopi konvensional seringkali ditanam dengan menggunakan pestisida dan pupuk kimia dalam jumlah besar yang dapat berbahaya bagi kesehatan Anda. Pestisida yang digunakan dalam proses penanaman kopi telah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, termasuk kanker dan gangguan hormonal. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih kopi organik yang bebas dari bahan kimia berbahaya ini. Bagaimana dengan teh? Teh hitam khususnya berasal dari tanaman Camellia sinensis yang juga digunakan untuk membuat teh hijau. Bedanya, daun teh hitam dikeringkan dan difermentasi yang memberikan warna hitam yang khas dan rasa yang lebih kaya. Sama seperti kopi, teh hitam juga mengandung kafein meskipun dalam jumlah yang lebih rendah. Ini membuat teh hitam menjadi pilihan yang lebih baik bagi mereka yang sensitif terhadap kafein, tetapi tetap ingin mendapatkan dorongan energi di pagi hari. Teh hitam kaya akan antioksidan seperti polifenol yang memiliki manfaat besar bagi kesehatan jantung dan tekanan darah. Polifenol ini termasuk katekin, flavon, dan thearubigin. Semuanya bekerja bersama untuk meningkatkan kesehatan kardiovaskular Anda. Mereka tidak hanya membantu melawan radikal bebas, tetapi juga dapat menurunkan kolesterol, mengatur gula darah, dan membantu menurunkan berat badan. Menariknya, teh hitam juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesehatan bakteri usus yang penting dalam menjaga berat badan ideal dan kesehatan secara keseluruhan. Polifenol dalam teh hitam membantu menciptakan keragaman bakteri usus yang sehat yang dapat berkontribusi pada penurunan berat badan dan kontrol gula darah. Ini sangat penting mengingat bahwa gula darah yang tinggi seringkali terkait dengan tekanan darah tinggi. Namun, seperti halnya kopi, teh juga memiliki kekurangannya. Teh mengandung tanin yang dapat mengganggu penyerapan zat besi dalam tubuh. Bagi mereka yang sudah memiliki kadar zat besi rendah, minum teh dalam jumlah berlebihan dapat memperburuk kondisi ini dan menyebabkan gejala seperti kelelahan. Selain itu, beberapa merek teh internasional juga ditemukan mengandung pestisida dalam jumlah tinggi yang sama berbahayanya dengan kopi konvensional. Baik kopi maupun teh memiliki manfaat yang signifikan bagi kesehatan, terutama dalam hal peningkatan energi dan potensi menurunkan berat badan. Kopi dengan kandungan kafeinnya yang tinggi mampu meningkatkan metabolisme dan memberikan dorongan energi, serta kaya akan antioksidan yang melindungi tubuh dari kerusakan sel. Teh hitam di sisi lain mengandung lebih sedikit kafein tetapi tetap kaya antioksidan dan menawarkan manfaat untuk kesehatan jantung serta bakteri usus. Namun, penting untuk memperhatikan potensi risiko dari kedua minuman ini, seperti efek pestisida pada produk non-organik dan gangguan penyerapan zat besi dari teh. Dengan memilih produk yang tepat dan menyesuaikan konsumsi sesuai kebutuhan tubuh, Anda dapat memanfaatkan manfaat keduanya tanpa menghadapi risiko kesehatan yang berlebihan. Pada akhirnya, pilihan antara kopi dan teh tergantung pada preferensi pribadi dan bagaimana tubuh Anda merespons kedua minuman tersebut. Tetaplah cermat dan perhatikan keseimbangan konsumsi untuk menjaga kesehatan jangka panjang, terutama dalam hal tekanan darah dan kesehatan jantung. Terima kasih, tetaplah hidup bersemangat dan sehat.